Ngecarita lagi bareng Bocan. Di video kali ini kita rehat dulu dari episode trip ke Bintan. Kita mau jalan-jalan ke Carita di Kabupaten Pandeglang. Ini saudaranya Anyer lah ya, Bobors. Kalau Anyer itu masuknya Kabupaten Serang, Carita tuh masih agak majuan dikit, masuknya udah ke Kabupaten Pandeglang. Dan kita mau nginep di satu resort yang menurut Bocan ini underrated, tapi ternyata apa? Nanti tungguin penjelasan Bocan. Kita mau nginep di satu resort yang ada di daerah Carita, dan resortnya ini sebenarnya udah ada lama, tapi sempat renovasi dan buka ulang tuh setelah COVID itu, Bobors. Dan kita mau jalan ke sana. Untuk perjalanannya kemarin Bocan lewat tol. Sebenarnya sih Pak Su tuh ngajak berpetualang ala-ala gitu. Dia ngajakin lewat jalur alternatif non tol. Jadi dari Bogor nanti ke Jasinga terus sampai nembus ke mana gitu lah ya. Dia ngajakin lewat situ. Cuma Bocan mikir, aduh udah deh, nggak usah aneh-aneh, udah lewat tol aja, lewat jalur aneh-aneh, takutnya nanti ada macet nggak terduga atau ada apa gitu kan. Walaupun sebenarnya di tol juga kadang bisa macet ya, tapi udah Bocan pengen yang pasti-pasti aja. Apalagi ini tuh hari kedatangan gitu, pasti pengennya perjalanannya lancar, nggak ngaret, biar kontennya juga on time gitu loh, nggak kelewat waktunya. Dan keluar tol ternyata kita ketemu sama macet. Ini kita exit di gerbang tol Cilegon Timur ya, Bobors. Ada macet sedikit sekitar setengah jam. Itu keluar tol itu doang tuh macetnya setengah jam. Gak tahu ada lampu merah atau ada apa, pokoknya macet banget. Terus karena ini kemarin Bocan tuh berangkat pas weekend dan musim-musim liburan anak sekolah ya. Jadi lalu lintas di arah Anyer tuh lumayan padat, dan akhirnya Bocan coba lewat jalur Mancak nih, Bobors. Ini jalur alternatif yang biasa dipakai untuk menghindari kepadatan di Anyer, di daerah Anyer. Biasanya kan itu suka banyak ada bis-bis, terus belum mobil pribadi, terus belum angkot, terus belum ada truk juga. Nah itu kadang padat, nggak, truk dikit sih. Justru jalur Mancak ini banyak dilaluin sama truk yang kayaknya bawa pasir, Bobors, karena sepanjang jalan ini tuh ada beberapa spot penambangan pasir gitu. Nah ini jalur Mancak, walaupun aksesnya kecil tapi masih bisa dilaluin 2 mobil dan jalanannya mulus, jadi Bobors gak perlu khawatir. Terus kita keluar di sini, ini udah di daerah Anyer, tapi Bocan gak bisa jelasin di mananya tepatnya, pokoknya di situ lah ya nembusnya. Yang penting tuh udah kelewatan tuh titik-titik macet di belakangnya tadi. Terus kita lanjutin perjalanannya lagi. Daerah Carita itu kan masuknya ke Kabupaten Pandeglang ya, itu sekitar beberapa km dari Anyer, masih ke depanan lagi, dan vibes-nya tuh emang kayak lebih tenang. Terus ada pemandangan gunungnya juga, Bobors, masih banyak persawahan segala macem. Dan menurut Bocan sih worth it ya, walaupun perlu takes time lebih sedikit, tapi suasananya lebih worth it juga. Nah kita udah sampai ke tempat yang mau kita tuju. Kita mau nginep di Mutiara Carita Cottage. Ini hampir aja kelewatan, untung Bocan lihat pelangnya di atas. Akhirnya kita belok. Terus di sini ada security dan kita dikasih karcis parkirnya, Bobors. Dari gate yang tadi, ini buat jalan menuju ke lobbynya tuh panjang banget. Kita lewatin terowongan bambu seperti ini, green tunnel seperti ini gitu kan ya. Dan Bocan mikir, aduh ini kayaknya resort gede banget ya, kayaknya bakalan capek nih jalan dari sini ke sininya, gila segede ini gitu kan. Tapi ternyata enggak, itu tuh emang jalannya panjang, tapi abis mentok ya udah cuma di satu area ini aja. Jadi lobby, restoran, kamar, sama pantainya tuh bisa diakses semua dengan jalan kaki, nggak perlu sampai ke depan-depan lagi. Terus ini Bocan masih mencari-cari di mana letak resepsionisnya, di mana letak lobbynya, karena tadi kan dikasih taunya mentok terus belok kiri kan, tapi ini belum ketemu bangunan lobbynya. Tapi untungnya mereka banyak sign ya, Bobors, ada tanda-tanda tulisan gitu, jadi walaupun gak ada security yang bisa ditanya, kita bisa tetap tahu, nggak perlu nyasar karena ada tandanya. Dan ini dia area lobbynya. Kita langsung drop off aja. Jujur kesan pertama Bocan pas sampai hotel ini, apalagi pas sampai lobbynya tuh kayak yang
wah ternyata hotelnya keren ini ya, ternyata hotelnya bagus banget. Apa selama ini image yang Bocan tahu kalau dari seliweran di TikTok tuh kayak cuma ini resort ramah anak, banyak activity, tapi nuansanya rimbun. Nggak tahu kalau ternyata lobbynya tuh juga semewah ini, Bobors. Tuh Bobors bisa lihat vibes-nya nggak kalah sama hotel-hotel mewah yang ada di Bali. Ini lobbynya cakep banget, dari artwork yang ada di area resepsionis, terus kayu-kayuan yang ada yang jadi atap antara lobby sampai ke restoran. Ke sana tuh restorannya, terus dindingnya semuanya pokoknya ini kesan pertama pas sampai lobby tuh wah banget deh, mewah banget, menepis keraguan Bocan untuk stay di sini selama ini. Ternyata lobby sebagus itu. Dan kita udah selesai, sekarang kita mau lanjut ke kamar. Terus ini enaknya lagi karena Mutiara Carita Cottage, namanya aja udah cottage ya. Jadi mereka tuh kebanyakan tipe kamarnya adalah tipe cottage, walaupun ada yang tipe hotel. Nah, enaknya tipe cottage ini bangunannya kan tuh terpisah-terpisah gitu ya, kayak rumah-rumah gitu. Jadi kita tuh bisa parkir langsung di depan unitnya, Bobors. Ini Bocan diarahin sama staffnya untuk langsung bawa kendaraan ke sini. Jadi kita nggak perlu ribet kalau ada barang ketinggalan di mobil, nggak perlu ribet jalan ke parkiran karena parkirnya langsung pas di depan unit. Dan sebelum kita ke dalam, sebelum Bocan spill ini tipe kamar apa dan ada kamar apa aja di sini, Bocan infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Mutiara Carita Cottage ini. Harga kamarnya mulai dari 900 ribuan untuk tipe kamar superior dengan pemandangan taman tanpa sarapan. Kalau sama sarapan harganya jadi 1,1 jutaan ya. Terus juga ada tipe 2 kamar tidur royal dengan pemandangan taman tanpa sarapan, harganya 2 jutaan. Kalau sama sarapan harganya 2,4 jutaan. Dan ada juga tipe 3 kamar tidur royal dengan pemandangan taman, harganya 3 jutaan. Dan buat yang mau nginep rame-rame bisa ambil tipe kamar deluxe 4 kamar tidur dengan pemandangan, harganya 3,7 jutaan. Kemarin Bocan ambil tipe 2 kamar tidur royal dengan pemandangan tamannya ya. Catat, harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang mau nginep di hotel, villa, atau apartemen, selalu pesannya lewat aplikasi tiket.com. Dapetin instant cashback up to 600 ribu kalau pakai kode promo Stay Bocan untuk banyak pilihan penginapan di dalam dan luar negeri. Contohnya Mutiara Carita Cottage ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 3,1 jutaan, dan kalau pakai kode promo Stay Bocan nanti bisa dapat instant cashback 200 ribuan. Lumayan kan? Cashback ini akan berbentuk beli-beli tiket points dan bisa dipakai buat bayar hotel lagi. Ini baru murah, ini baru tiket. Pesan kamar hotel murah di tiket.com, double untung, double sure ya. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Dan kita langsung masuk aja ke dalam kamarnya. Ini adalah tipe 2 kamar tidur dengan pemandangan taman ya, Bobors. Jadi pilihan kamarnya tuh variatif banget, bisa sesuaikan dengan jumlah orang yang mau Bobors ajak nginep. Nah, kalau yang ini tipe 2 kamar tidur, ini enak banget, vibes-nya homey. Terus walaupun dia tuh pakai warna natural ya, jadi hiasannya tuh dari kayu-kayu, bahkan dindingnya pun pakai warna-warna yang kayak pastel gitu, tapi pencahayaannya nih bagus, jadi nggak ada nuansa yang suram, Bobors. Pencahayaannya tuh masih hangat gitu. Terus di sini ada area living room, ada smart TV juga. Terus di sampingnya tadi ada area dining. Ini luas banget, cocok banget kalau misalnya Bobors tuh yang mau cari resort buat staycationnya bareng keluarga rame-rame, atau mau cari resort yang emang suasananya nggak yang hotel gitu kan ya. Kalau hotel kan kayak building terus nanti satu lantai kemana-mana. Nah, tapi Bobors pengen cari suasana cottage, ini recommended banget karena dari dari kamarnya, dari fasilitasnya, dari pencahayaannya ini oke dan nyaman. Terus ini tuh resortnya gede banget, jadi kita tuh dikasih peta resortnya sama activities jam-jamnya, terus sama harganya. Ini udah jelas banget ya, dari pertama check-in tuh kita diterangin sedetail ini, dikasih peta, dikasih jadwalnya sama harganya. Jadi Bobors nggak ngangong lagi nih, kita mau kemana, kita mau nanya apa gitu, semuanya udah dijelasin di situ. Terus fasilitas di dalam kamarnya itu ada magicom, ada alat masak, ada alat makan, ada teko listrik. Ini kalau Bobors yang nginepnya bawa orang tua gitu kan ya, yang
aduh kita mau staycation tapi makannya hemat, masak nasi aja udah disediain magicomnya, udah disediain kompornya, alat masaknya. Jadi emang cocok banget buat ngajak liburan keluarga besar, terutama ngajak liburan yang kayaknya bawa orang tua ya, yang pastinya kayak lebih selektif milih makanan segala macam. Ini kayak oke. Dan kita langsung ke kamar tidurnya. Ini master bedroomnya. Jadi ini ranjangnya ukurannya king size. Terus di sini ada satu AC, ada meja rias, ada lemari sederhana seperti ini, bobors tuh. Terus sama ada slippers, kamar mandi, ada hair dryer juga. Ini kamar mandinya. Ada jemuran. Ini penting ya. Karena kita bakalan main air, kita bakalan berenang, jadi jemuran itu penting. Terus ini kamar mandinya nuansanya terang benderang, amenitiesnya juga lengkap bobors tuh ya. Sabun, shampoo nya juga wangi. Water heaternya juga jos gitu kan, nggak yang trouble gimana. Tuh, terus ini toiletnya ada gantungan segala macem. Kalau dental kitnya sih ya standar ya bobors. Dan kita lanjut ke kamar keduanya. Jadi di seberangnya ini ada kamar lagi. Ini ranjangnya twin bed, ada AC-nya juga. Jadi untuk cottage-nya ini dia punya 2 AC dan 1 kipas angin. Jadi untuk living room itu dia hanya ada kipas angin ya bobors. Tapi untuk kamar tidur semuanya ada AC. Ini suasananya sama seperti yang kamar sebelah, nyaman juga. Terus nuansanya campuran antara modern sama ada unsur tradisional. Masih pakai unsur kayu-kayuan tapi pencahayaannya bagus tuh bobors, lihat lampunya terang. Terus kalau untuk yang kamar ini dia kamar mandinya di luar, jadi ini ada sharing bathroom di luar. Jadi kalau misalnya dari living room, dari dining room mau ke kamar mandi tinggal ke sini aja, aksesnya gampang. Fasilitas kamar mandinya juga persis sama seperti yang tadi, ada amenities sabun, shampoo sampai sabun cuci tangan, terus dental kit segala macam. Nih ya, nuansa kamar mandinya tetap pakai unsur kayu-kayuan seperti ini. Dan kita udah selesai room tour. Sekarang kita mau main ke area pantainya. Jadi kamar bocan itu kan yang tipe pemandangan taman ya bobors. Jadi gak yang langsung ke depan pantai, tapi ada juga tuh tipe yang ocean view. Jadi bobors nanti tinggal pilih aja. Nah ini kita perlu jalan sedikit kok, gak yang terlalu jauh. Kita perlu jalan sedikit, terus kita udah langsung sampai ke kolam renangnya. Dan kolam renangnya itu lebar banget. Ini kolam renangnya dalam ya, yang ada tali putih itu kedalamannya sampai 2 meter apa 170 ya, pokoknya dalam nih. Bocan gak nyampe, jadi kita berenang tuh jangan sampai ngelewatin garis putih itu kalau bobors yang gak bisa berenang. Dan ini kolam anaknya bobors, kolam anaknya seru banget, ada air mancur, ada kolam ombak juga, ada perosotannya. Ini kolam renangnya bagus banget, recommended banget, kolam renangnya seru ya bobors tuh. Terus di sana langsung ke pemandangan lautnya. Nah ini pantainya nih bobors, kita bisa duduk-duduk santai di sini nikmatin suasana pantainya, atau bobors yang mau cobain water sport kayak misalnya naik banana boat, naik jet ski atau apa bisa. Tapi kayaknya di Bocan udah kesorean sih ya, jadi kayaknya udah pada tutup nih. Atau naik kapal juga bisa tuh bobors. Cuma kalau untuk pantainya ini dia tuh kayak dibikin dermaga dibikin apa sih namanya istilahnya, dibikin dam gitu, di beton gitu. Jadi jadi kita turun ke bawah, dan ini garis bibir pantainya nggak terlalu luas sih bobors. Tapi mungkin kalau nanti pas surut kita bisa cukup main pasir lebih lebar. Karena kalau sekarang nih pas Bocan dateng, ini nih bibir pantainya tuh sedikit banget tuh ya bobors. Terus ini banyak banyak batu sama banyak kayak tanaman bakau gitu loh bobors. Nah ini kita main pasir di sini sebentar, terus di sana sekelilingnya pemandangan gunung. Dan si bayi masih menyesuaikan lagi, dia masih geli lagi sama pasir. Dia masih geli lagi megang pasir tuh, tapi akhirnya lama-lama mau juga. Nah kita main-main di pantai sini sebentar, terus main berenang. Bocan kemarin tuh stay-nya 2 malam ya, tapi ini kita satuin aja footage berenangnya karena bakalan banyak aktivitas selama stay di sini bobors. Puas banget deh, 2 malam 3 hari kita bakalan banyak aktivitas di sini. Nah
Dan abis seru-seruan main di pantai, kita bisa lanjut main di kolam berenangnya. Pokoknya selama 2 hari itu Mas Ray berenang ini lama banget. Berenang bisa sehari tuh 3 jam sendiri Bobors. Pagi berenang, pagi ke pantai, terus berenang, terus istirahat, abis makan siang lanjut lagi berenang sampai sore, sampai gelap kayak gini. Pokoknya mereka happy banget deh selama nginep di sini tuh ya. Emaknya sih ya yang capek. Emaknya yang capek nemenin anak-anaknya mah happy aja. Nah ini suasananya udah mulai gelap. Si Renan tuh sampai ketemu temen, sampai ketemu kenalan. Siapa ya namanya temennya dia? Pokoknya dia punya kenalan, terus di janjian besok kita ketemu lagi ya, berenang lagi ya. Tapi ternyata bangunnya kesiangan. Nah ini suasana di area dermaga. Jadi Mutiara Carita Cottage ini dia tuh areanya luas. Di sebelah sana kan tadi pantai, terus apa namanya, kolam renang. Nah di sebelah sisi kanannya ini tuh ada dermaga yang cukup panjang. Terus ini juga bagus buat foto-foto atau buat sekedar berdiri atau duduk nikmatin pemandangan laut, dengerin suara ombaknya. Kayaknya ini juga udah happy banget di sini ya Bobors. Tuh di sana kelihatan pemandangan gunungnya. Dan selama stay di sini Bocan tuh ketemu banyak hewan, termasuk hewan yang hidup natural gitu. Kayak misalnya kita diri di betonnya gitu, nanti ketemu, nanti lihat kepiting pada jalan gitu di batu-batunya. Jadi kayaknya nuansanya tuh emang masih alami banget. Lihat burung terbang, aduh vibesnya beneran berasa healing. Jadi ini tuh nggak cuma nyenengin anak-anak, tapi buat Bobors yang mau cari suasana healing deket sama alam, ini juga cocok banget. Kalau di sana tadi kita lihat suasana yang damai, di sini anak-anak masih seru-seruan berenang maksudnya ya. Tuh, ini si bayi juga dia loncat-loncat terus, si Mas Renan juga perosotan terus. Udah deh, pokoknya mereka 2 hari di sini happy banget main airnya tuh Bobors. 1, 2, wow. Bener ya, brother tuh pasti ngikutin big brothernya. Si big brothernya tuh kan gak bisa diem, loncat sana loncat sini. Ya itu adiknya kayak gitu, jadi loncat-loncat juga. Mungkin di mata mereka abang tuh keren gitu ya. Dan suasana malam harinya Bocan tuh menginap dari Sabtu Minggu. Check outnya tuh Senin ya Bobors. Tapi selama 2 hari stay itu, Sabtu Minggu Bocan pikir rame tuh kayak masih wajar gitu kan ya, Sabtu Minggu. Nah dari Minggu ke Senin Bocan pikir itu bakalan sepi gitu kan. Ternyata enggak, Minggu ke Senin itu rame juga. Dan yang rata-rata nginep di sini tuh mereka rombongan pakai bis-bis besar gitu Bobors. Jadi kayaknya emang tempatnya cocok banget buat gathering. Nah karena di area restorannya tuh lagi rame banget, lagi ada acara gathering dari nggak tahu dari grup mana. Jadi akhirnya untuk makan malam kita makan di kamar, kita pesen room dining aja. Dan ini Bocan cobain nasi gorengnya tuh enak banget. Sampai sebenarnya nasi goreng Mas Ray sih ya Bocan cobain, tapi tuker-tukeran gitu kan ya. Kami tuh kalau makan tuh pasti tuker-tukeran biar nyobain satu menu yang lain-lain gitu kan. Terus ini ada ayam taliwang sama ada ikan bakar. Pokoknya makanannya enak-enak semua. Dan udah selesai makan malam, emang kita masih di kamar ya. Kita lihat pencahayaannya Bobors. Pencahayaannya oke, dan selamat pagi. Suasana pagi harinya berasa kayak di rumah. Dan bukan rumah sih ya, rumah kita kayaknya gak seenak ini vibesnya. Karena dia buka jendela langsung lihat pohon-pohon kelapa. Terus dari jauh jalan dikit kedengeran suara ombak. Jadi ini vibesnya emang kayak rumah liburan tepi pantai. Dan kita mau sarapan nih Bobors. Untuk harga sarapannya untuk anak usia 5-10 tahun itu 85 ribuan. Kayak kalau untuk di atas 10 tahun mungkin dihitungnya dewasa di sekitaran 170 ribu ya Bobors. Untuk menu sarapannya menurut Bocan sih ini sesuai harga ya. Mengingat harga sarapannya tuh emang masih di sekitaran yang make sense gitu lah ya. Anak-anak masih di bawah 100 ribu tuh. Jadi menurut Bocan sarapannya masih oke. Dan untuk menunya juga cukup variatif Bobors. Ini ada ayam, ada kentang, ada sosis, sayurannya juga tadi ada. Terus ada mie lamian juga. Terus ini aneka pastry-nya, ada donat, ada jajanan pasar. Ini beneran ya, ngerekam sarapan ini agak tricky karena tamunya tuh grup-grup yang rame banget. Jadi kalau misalnya telat dikit, kayaknya Bocan udah gak akan dapet footage makanannya rapi Bobors. Ini Pak Su tuh dateng jam
jam setengah 7 tapi udah rame Bobors, jam setengah 7 atau jam 7-an gitu, pokoknya baru buka gitu dah, tapi udah rame sarapannya. Jadi at least, tapi alhamdulillah masih dapet pas lagi rapi-rapinya, karena siang dikit biasanya udah berantakan nih ya, karena tamunya lagi rame banget. Nah tadi buah-buahannya, terus ini kayaknya tempat bubur ayam, soto ayam Bobors tuh. Ini bubur ayamnya, Bocan sih suka ya sarapannya. Mie lamiannya tuh enak. Nanti kita lihat menu yang udah Bocan ambil. Dan pagi ini Bocan tuh sengaja sarapan pagi-pagi, selain buat dapat footage bagus, tapi juga karena pagi ini bakalan ada event seru. Nanti tungguin ya. Oke, kita lihat balik ke makanan lagi. Ini stand makanan tradisionalnya, ada siomay, ada bakpao, terus tadi ada nasi apa itu, nasi uduk atau nasi apa gitu pakai orek tempe. Terus ini ada salad, ada sushinya juga, ada sandwich juga, ada burger juga tuh ya. Sarapannya walaupun harganya kayak yang masih standar hotel gitu ya, standar hotel bintang 4, tapi ini menu sarapannya tuh banyak Bobors. Terus di sini ada kopi, ada teh, ada jamu juga, ada infused water, ada jusnya sih ini chill ya. Terus ini ada jamunya enak nih Bobors. Kita balik ke meja, kita lihat menu yang udah Bocan ambil. Nah ini suasana sarapannya tuh ya, ini lagi rame banget. Dah ini kita lihat makanannya. Pertama ada nasi goreng dengan telur mata sapi 2, ada sambal cabai hijau, ini buat Bocan. Bocan ambil nasi, bihun, ayam suwir, orek tempe, ayam sama tumis kacang. Terus ini ada mie lamian, kita cobain. Ada omelet juga, ada crepes, ada buah-buahan, sama ada bubur ketan hitam. Dan udah selesai sarapan. Pagi ini kita mau ikutan pesta rakyat Carita. Bukan ikut sih, mau lihat. Katanya hari ini ada pesta rakyat Carita. Kayak apa acaranya, seseru apa, ikutin ya. Si Mas Ray mukanya salting banget ya diajak ngomong gitu. Kita udah selesai sarapan, kita mau lihat Pesta Laut Carita Bobors. Ini tuh event tahunan yang ada di sepanjang Anyer, Carita sampai ke Labuhan. Jadi ini tuh event kayak apa ya, kayak rasa syukurnya nelayan buat menghormati laut gitu. Jadi nanti bakalan banyak kapal-kapal nelayan sepanjang Anyer sampai Carita sampai Labuan itu yang ikut event ini, dan mereka akan lempar kepala kebo ke laut, terus ngelempar bebek. Pokoknya vibes-nya mirip-mirip sama Pirates of Caribbean gak ya? Ya, pokoknya vibes-nya tuh mirip Pirates of Caribbean karena kan banyak kapal laut ya. Tapi ini dengan kearifan lokal. Nah, ini acaranya belum mulai, itu udah disediain sama tendanya. Dan buat nonton event Pesta Laut Carita ini, Bobors cuma bisa dapet di Mutiara Carita Cottage. Jadi kalau misalnya Bobors pengen staycation, lagi-lagi ini keunggulannya Mutiara Carita ya Bobors. Jadi ini nggak cuma tempatnya aja yang oke, nggak cuma fasilitasnya aja yang bagus, tapi Bobors juga bisa lihat pesta laut itu. Cuma nanti biasanya tuh di bulan kemarin Bocan tuh di akhir Juni, akhir Juni Bobors. Jadi mungkin saat terbaiknya staycation di sana adalah di akhir Juni buat lihat eventnya itu. Tapi kalau misalnya di luar itu pun nggak apa-apa, karena resortnya sendiri juga udah menyenangkan banget. Karena selain ada laut, kolam renang, ini kita juga bisa lihat penangkaran penyu tuh ya. Kita bisa kasih makan penyu. Ini tuh kolamnya bulat, kelihatannya kecil, tapi makin ke bawah tuh dia makin dalam, karena biar si penyunya juga betah gitu kan ya. Nah, kita udah kasih makan penyu, sekarang kita siap-siap, acaranya udah mau dimulai. Dan kemarin itu Pak Su dapet kesempatan untuk ikut naik kapal bareng tim dokumentasi dari hotelnya buat lihat lebih deket pesta laut itu seperti apa. Kalau Bocan kan cuma lihat di pinggirannya aja nih, dari jauh nih, dari tenda-tenda ini. Nah, kalau Pak Su tuh naik kapal Bobors. Kebetulan kan hotelnya sendiri punya tim dokumentasi sendiri tuh ya, alatnya canggih-canggih tuh, pakai kamera, pakai drone. Nah Pak Su nih ikut nyari best moment dari pesta lautnya. Nah ini mungkin Bobors bisa nonton live suara langsungnya seperti apa ya.
Nah, ini yang kuning-kuning ini tuh kerbau bobors. Terus nanti ada kepala kerbonya juga yang bakalan dilemparin ke laut. Kerbonya juga dilemparin ke laut sih ya. Tuh, ini pesertanya banyak banget. Ini para nelayan dari dari deretan Anyer sampai ke Labuhan Panjang. Mereka semua ngumpul di sini, kapal-kapalnya semua ngumpul di sini. Dan ini kayaknya bentar lagi momen-momen ngelemparin ke kepala kebonya nih bobors. Tuh ya. Cuma kalau dari sini footage-nya ketutup. Ini Bocan dapat footage dari hotelnya nih, dari drone. Kelihatan tuh ngelemparin kepala kebonya ya bobors. Terus banyak anak-anak juga, anak-anak yang pada loncat dari kapal berenang, terus mereka ikut nangkepin bebek. Mungkin kalau bebeknya yang udah dilempar terus ketangkep itu bisa dibawa pulang kali ya buat dimasak. Jadi kurang lebih acaranya seperti ini bobors. Terus ini tuh dihadirin sama Bupati Pandeglangnya juga. Tuh ya. Ini banyak banget kapalnya. Katanya sih tahun ini agak sedikit berkurang. Biasanya di tahun-tahun yang lain tuh kapalnya tuh bisa sampai kapalnya tuh lebih banyak lagi, bisa ratusan, bisa sampai 400-an kapal yang ikut memeriahkan acara ini. Dan ini POV Bocan yang nonton dari dari kejauhan tuh ya, cuma pakai zoom aja. Untungnya Pak Su dapat kesempatan ikut sama tim dokumentasi hotelnya, jadi dapat footage yang lebih jelas gitu kan. Bobors juga bisa lihat lebih jelas. Dan abis acara tadi, ini kita lanjut dengan pelepasan tukik, pelepasan anak penyu bobors tuh ya. Jadi ini bakalan dilepas sama Bupati Pandeglang. Ini juga diliput wartawan bobors tuh, banyak juga timnya. Nah ini kita lepasin tukiknya tuh. Semoga nanti bisa jadi experience gak cuma buat bupatinya aja ya. Semoga bisa buat para tamunya juga. Karena melepas bayi tukik itu salah satu pengalaman yang seru banget bobors. Seru dan berkesan. Karena Bocan pernah coba tuh di daerah ujung Kulon pokoknya di daerah Sukabumi sana gitu, di ujung genteng, bukan ujung Kulon, di ujung genteng tuh ada pelepasan tukik dan itu happy banget, itu berkesan banget ngelihat mereka lari-lari menuju ke air. Semoga nanti itu bisa jadi experience buat tamu hotel lainnya. Dan habis melepas penyu, kita lanjut lihat fasilitas lainnya. Ini ada fasilitas playgroundnya tuh ya. Ini playgroundnya seru banget, dibikin ala-ala mini outbound gitu. Jadi anak-anak gak cuma main air, tapi main-main uji ketangkasan seperti ini juga udah disediain sama resortnya tuh ya bobors. Naik jembatan, naik tambang seperti ini, perosotan, jembatan gantung. Wah ini happy banget sih ya tuh. Mereka bisa main-main di sini bobors. Dan akses ke playgroundnya tuh juga deket bobors. Jadi ini tuh di samping restoran. Ya jalannya masih bisa kejangkau sama jalan kaki gitu. Terus selain itu di samping playground ini juga ada flying fox, ada lapangan tenis volley juga. Jadi ini nggak cuma seru buat anak-anak yang mau main air, tapi misalnya mau buat yang flying fox atau olahraga buat yang dewasanya juga bisa. Tapi favoritnya tetap balik lagi ke kolam renang. Bahkan tadi Mas Ray itu main ke playground udah pakai baju renang karena dia tahu main ke playground tuh cuma sebentar, paling lama habisin waktunya ya lagi-lagi di kolam berenang bobors. Nah ini kita berenang di sini. Ini tuh kolam ombaknya. Anak-anak kesini tuh biasanya pakai pakai ban gitu loh, karena dia nanti jalan balik gitu-gitu deh, kayak kolam ombak tapi versi kecilnya. Terus ini kolam anak yang ada perosotannya juga, airnya dingin. Kalau yang dewasa airnya tuh lebih anget, nggak tahu kenapa. Kalau yang kolam anak tuh airnya justru lebih dingin bobors. Kalau Bocan sih lebih nyaman di kolam yang dewasanya ini nih tuh. Selesai berenang kita ganti baju karena mau siap-siap lanjut makan siang dulu. Pokoknya selama staycation di sini kemarin Bocan tuh cobain makanannya dari dinner, sarapan sampai ke menu lunch juga. Nah ini area restonya, Mutiara Resto namanya bobors. Jadi restorannya tuh cuma satu di sini aja, tapi dia tempatnya enak. Ini juga restonya tuh abis renov. Restonya tuh estetik ya. Jadi ada yang outdoor sama yang indoor. Terus kalau yang outdoor kita bisa makan sambil di sekelilingi pepohonan. Buat sambil ngawasin anak-anak juga bisa gitu kan. Nah ini suasana restorannya kapasitasnya besar ya bobors. Makanya mungkin hotel ini tuh juga jadi langganan buat yang nginep rombongan karena emang kapasitasnya gede gitu kan.
Nah ini menunya Bobors bisa lihat. Untuk harga makanannya standar hotel ya. Harga makanannya standar hotel bintang 4. Nasi gorengnya sekitar 100 ribuan. Terus untuk kids menunya ini ada Japanese bento, nugget itu 60 ribuan. Minumannya start dari 17 ribu. Dan ini favorit. Ini nasi goreng apa ya kemarin namanya? Aduh lupa. Nasi goreng kampung atau nasi goreng apa. Tapi itu kondimennya enak banget. Terus ini ada sop buntut buat si baby, dan ini ada bebek jingkrak ya, bebek Madura gitu deh Bobors. Terus ini ada ayam taliwang. Cuma untuk ayam taliwangnya ini agak melenceng sih menurut Bocan, karena taliwangnya tuh lebih kayak ke bukan ayam bakar dengan bumbu medok, tapi kayak lebih berkuah gitu Bobors. Mungkin itu doang sih yang Bocan agak kurang srek tuh di ayam taliwangnya. Tapi untuk menu lainnya itu semuanya enak. Nah si bayi ternyata setelah dikasih sop buntut dia nggak mau, terus dia maunya pasta. Sebenarnya itu pastanya buat Mas Renan, nasi gorengnya buat Bocan. Jadi tuker-tukeran deh makanannya. Terus ini ada dessertnya juga enak. Nah di area restorannya di depannya ini ternyata ada ruangan-ruangan lagi. Jadi kayaknya ini tuh sebenarnya meeting room ya, tapi bisa dipakai buat kayak playground. Terus di sebelahnya ini ada ruangan. Kalau yang ini ruangan VIP atau ruangan karaoke gitu deh Bobors. Kayaknya sih karaoke ya. Tuh. Ini ada sofanya ditata ala-ala karaoke. Terus juga ada sound systemnya. Jadi buat Bobors yang mau karaoke di sini tuh kemarin harganya 200 ribu atau berapa ya? Bocan lupa deh kalau karaoke-nya. Terus di sebelahnya ini dibikin playroom. Ini yang tadi Bocan bilang nih. Jadi ini kayak sebenarnya ruang meeting tapi disulap jadi tempat main anak-anak. Ada main basket, ada main football, ada air hockey, Lego-legoan segala macam. Jadi anak-anak yang nunggu ortunya makan mungkin bisa sambil main di sini ya Bobors tuh. Ini ada air hockey. Terus di sini tuh ruangannya ber-AC jadi dingin. Nah ini si bayi lagi mainan Lego sama dinosaurus. Sama dia kayak kakaknya, suka sama dino juga. Dan kita udah selesai makan siang. Sekarang Bocan mau lihat fasilitas di sekitar area hotelnya ya Bobors. Jadi bukan area sekitar hotelnya, area di dalam hotelnya. Jadi ini tuh tadi lobby restoran. Terus di sini ada charging EV. Ini pas banget, Bocan juga lagi bawa mobil listrik kan ya, dan bisa ngecas di sini. Sebenarnya sih bisa bisa tanpa ngecas pun bisa gitu ya. Cuma buat jaga-jaga aja ya. Jadi kita ngecas nih. Terus abis ngecas mobil, sekarang Bocan mau kasih lihat fasilitas lain yang ada di Mutiara Carita Cottage. Jadi kelebihannya si Mutiara Carita ini, dia tuh nggak cuma punya fasilitas yang super lengkap, tapi area hijaunya tuh luas. Jadi ini resort tuh kayak menggabungkan antara vibes pegunungan yang punya pemandangan hijau, yang punya suasana hutan dengan pantai Bobors tuh ya. Bayangkan di sini ada danau, ada bebek berjambul yang lucu-lucu, terus juga ada ikan-ikan, bisa kasih makan ikan di sini. Nah ini mereka tuh sediain pakan ikan, terus disediain kris. Jadi walaupun misalnya Bobors mau kasih makan ikan tapi nggak ada kru yang standby, tinggal masukin ke dalam kotak atau langsung bayar pakai kris. Pinter sih itu, cerdik ya. Dan itu kayak mengetes kejujuran tamunya kan. Nah ini buat warga-warga yang jujur aja yang pakai fasilitas itu. Terus kita lanjut lagi jalan sedikit. Ini ternyata ada rumah joglo yang sudah berdiri selama 300 tahun. Jadi sedikit cerita ya Bobors, sejarah si Mutiara Carita Cottage ini. Dia tuh awalnya punya Bapenda atau siapa gitu ya. Pokoknya punya instansi itulah, pemerintah atau gimana. Terus akhirnya dijual ke owner, dan abis dijual ke owner, si ownernya ini tuh tertarik pengen beli ini. Itu semata-mata katanya sih bukan karena alasan untuk mencari keuntungan aja, tapi karena areanya tuh emang hijau banget, dan di sini tuh banyak sesuatu yang perlu dijaga gitu. Kayak misalnya tadi ada sumur, terus juga ada rumah joglo, dan ada fosil kerang Bobors tuh ya. Jadi setelah digali ternyata ini tuh yang kita lihat danau segala macam itu tadinya itu adalah lautan, dan mereka akhirnya ketemu nih fosil kerang asli segede ini tuh ya Bobors. Tuh, danau kembar ini sejarahnya seperti ini. Dan
apa namanya, resort ini tuh juga jadi tempat kumpulnya bird watcher ya istilahnya. Jadi buat apa namanya, kelompok yang suka mengamati burung, mereka tuh biasanya nginep di sini karena emang keasriannya tuh kayak masih terjaga, masih banyak burung-burung yang lewat di sini. Terus juga kayak ada sumur tua yang di beberapa orang dianggap airnya itu memberikan keberkahan. Lo tau gak sih sampai ada orang yang ziarah ke sumur itu, Bobo, harus minta berkah sama airnya, something like that gitulah. Dan gak cuma itu, tadi udah lihat kebun sayur, sekarang kita lihat track ATV-nya. Ini kita bisa main ATV juga di sini. Ada yang jaga. Kemarin tuh harganya berapa ya? Bocor lupa deh, Bobors. Nanti bisa lihat di awal video tuh, tadi udah dicantumin harganya. Nah, ini kalau yang ini tempatnya namanya Saung Gajah. Jadi ini masih di sekitaran area Danau Kembar. Terus kita bisa jalan-jalan di sini, hirup udara segar, dengerin suara serangga. Ataupun buat bobors yang nginep rame-rame, mau bikin game seru, bisa ikut paintball tuh ya. Nah ini nih bobors, ini sumur tua yang tadi Bocan mention, namanya Sumur Siti Guru. Tuh, ini tuh katanya mata air yang airnya tuh sampai sekarang nggak pernah berhenti mengalir, bahkan sampai dibikin ke area danau itu, Bobors. Dan beberapa orang ada yang ziarah ke sini karena percaya air ini bisa memberikan keberkahan atau ya seperti itulah ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita sekarang lihat di sini ada sewa sepeda. Bobors bisa sewa sepeda manual atau sepeda listrik buat keliling-keliling area hotelnya, karena emang hotelnya tuh gede banget. Tapi kalau misalnya mau jalan tanpa capek, bisa sewa sepeda. Dan kita balik ke kamar. Sekarang kita makan malam dan lagi-lagi restonya penuh karena ada grup lainnya. Padahal ini tuh udah Minggu ke Senin gitu kan ya, kirain udah nggak ada orang, ternyata rame, Bobors. Nah kali ini Bocan pesen nasi timbel, terus ini ada pisang goreng, ini enak banget. Terus kali ini nasi gorengnya kita coba, ini bukan nasi goreng, ini nasi apa ya, kayak nasi Maroko, Bobors. Nah ini nasi gorengnya. Ya 3 hari di sini 3 kali makan nasi goreng. Pagi, siang, malam nasi gorengnya enak banget. Terus nasi Marokonya tuh juga enak. Nah ini si kakak yang gak mau makan sambal. Nah ini nasi Maroko nih, Bobors namanya. Dia tuh ada kismisnya, rasanya tuh macam-macam. Terus makannya pakai sambal yang hijau itu, sambal apa gitu lah, pokoknya itu juga enak. Dan selamat pagi. Hari kedua ya. Iya, ini hari ketiga. Sorry, bukan hari kedua. Ini hari ketiga dan sebelum check out ternyata masih ada satu fasilitas yang Bocan belum jelajahin, yaitu mini zoo. Emang beneran luas banget resortnya. Tadi kemarin kita udah jalan-jalan ke danau, udah jalan-jalan naik ATV, terus lihat sumur tua segala macam sampai ke danau dan lain-lain. Nah, ini ternyata masih ada satu area yaitu mini zoo, Bobors. Jadi di sini kita bisa kasih makan hewan. Hewannya juga macam-macam, ada merak, ada rusa, ada kambing. Bahkan yang paling lucu ini kita lihat rusa dulu ya. Tapi nanti ada yang lucu. Kita bakal kasih makan berang-berang. Nah, ini rusanya, Bobors. Tuh ya. Bocan sih lebih setuju rusa itu di kandang, karena mau dibilang kids friendly atau apa, namanya hewan ya emang kadang nggak bisa sebebas mungkin dikeluarin gitu ya. Kemarin lihat ada yang digigit rusa gitu, Bobors, jadi better di kandang aja sih ya. Terus kita lihat di sebelah sini ada apa lagi? Oh ini apa ya, mana? Oh itu ayam, itu bebek namanya bebek bawel ya, bebek cerewet atau apa gitu. Pokoknya dia bebeknya tuh cerewet banget. Nah ini dia berang-berangnya, Bobors. Berang-berang tuh unik banget ya. Bocan baru tahu kalau ternyata berang-berang itu satu-satunya hewan yang makan pakai tangan. Hewan lain tuh makan ya langsung aja gitu. Berang-berang tuh enggak. Berang-berang tuh makan pakai tangan, Bobors. Tuh tangannya lucu banget. Jadi kita yang kasih makan nanti dia nyuap sendiri tuh, pinter banget ya. Ih gemes, baru lihat loh berang-berang ternyata makannya kayak gitu, baru tahu, lucu banget ya, Bobors. Dan udah selesai kasih makan hewan, saatnya kita check out. Selesai sudah jalan-jalan sambil staycation di Mutiara Carita Cottage ini. Ini Bocan approve banget ya, Bobors. Dari kamarnya, dari makanannya, sampai dari fasilitasnya, ini cocok banget buat Bobors yang mau
staycation, vacation bareng keluarga besar. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Semoga bisa menghibur buat bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat bobors yang mau liburan.